Jangan gila kamu, Puspa. Aku memang gila, Mas. Aku kehilangan akal sehatku karena begitu mencintaimu. Puspa mulai menangis histeris dalam pelukan suaminya. Aku tidak mau keluargamu wirang, Mas. Aku tidak mau Romo dan ibumu kena malu. Gilang melepaskan pelukannya dan memegang bahu Puspa dengan erat. Tatapan matanya tajam, menatap ke dalam mata istrinya dengan tak percaya. Puspa, dengarkan aku, katanya dengan tegas. Aku tidak mau berpoligami dan tidak akan menceraikanmu, apapun yang terjadi. Puspa tiba-tiba berteriak dan mendorong suaminya dengan kuat. Kamu sama sekali tidak mengerti perasaanku, Mas Gilang. Kamu egois dan hanya memikirkan dirimu sendiri, serunya dengan marah. Gilang terhuyung sedikit ke belakang. Puspa, aku melakukan ini demi kita, demi pernikahan kita. Puspa menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Air mata mengalir deras di pipinya. Tidak, Mas. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya mendengar gosip dan ejekan setiap hari. Kamu tidak tahu betapa hancurnya aku. Setiap kali orang berbicara di belakangku dan tertawa lirih menertawakan kemalangan hidupku. Hatiku sakit, Mas. Aku hancur. Gilang mencoba mendekati Puspa lagi. Namun ia mengangkat tangannya, menolak untuk didekati. Aku benar-benar kecewa denganmu, Mas Gilang. Kamu bilang kita bisa melewati ini bersama, tapi kamu tidak benar-benar mendengarkan apa yang selalu aku keluhkan dan tidak bisa mengerti apa yang aku rasakan. Dalam keheningan yang menyesakkan, keduanya berdiri berhadapan, terpisah oleh jurang ego yang begitu dalam. Gilang merasakan hatinya hancur melihat istrinya begitu terluka. Namun ia tahu bahwa keputusan untuk tetap bersama tanpa melibatkan orang lain adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Puspa, aku minta maaf kalau belum bisa menjadi suami yang baik, kata Gilang akhirnya. Suaranya penuh dengan ketulusan. Tapi sekali lagi aku katakan kepadamu kalau aku mencintaimu dan tidak ingin kita berpisah atau membawa orang lain ke dalam pernikahan kita. Tidak, Puspa. Kelak hal itu akan menjadi bencana untuk rumah tangga kita. Puspa menarik napas. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, aku tidak bisa apa-apa lagi, Mas. Aku minta cerai. Puspa, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Masih ada banyak solusi untuk kita bisa punya anak, ujar Gilang, membujuk istrinya dengan sia-sia. Cara apa lagi, Mas? Poligami adalah satu-satunya cara, satu-satunya solusi untuk masalah pelik kita ini, sahut Puspa dengan nada bicara yang jauh lebih tandas dan tegas daripada suaminya. Dokter memang tidak mengatakan kalau aku mandul, tapi aku mengalami masalah dengan kesuburanku. Kamu tahu itu dengan sangat jelas, Mas. Kamu tahu apa artinya? Gilang diam membisu, tidak menanggapi satu patah kata pun. Puspa semakin histeris saat melihat Gilang hanya diam tidak mempedulikannya. Aku ini pembawa aib di keluargamu, Mas Gilang. Puspa kembali berteriak. Gara-gara aku yang tidak bisa memberimu anak, padahal kita sudah lama menikah, keluargamu jadi bahan omongan. Keluarga seorang priai, harkat dan martabatnya jatuh di mata masyarakat. Dan semua itu gara-gara aku. Aku tidak becus menjadi seorang menantu. Karena itu, Mas Gilang, kamu harus menikah lagi, harus berpoligami. Keturunan darah priai harus terus dilanjutkan, harus diwariskan. Gilang masih diam membisu, kepalanya berdenyut dengan kebingungan dan rasa sakit. Ia tahu kata-kata Puspa adalah kebenaran yang membuat hati mereka terluka, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Alih-alih menenangkan istrinya, dia hanya terdiam, tubuhnya seakan membeku. Melihat suaminya yang hanya diam mematung, Puspa menjadi semakin bingung dan marah. Kamu tidak punya hati, Mas. Kamu jahat dan tidak punya perasaan, teriaknya dengan kemarahan yang memuncak.
Gilang menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan gejolak batinnya. Ia tahu kata-kata yang akan diucapkannya bisa mengubah segalanya. Dengan suara yang sangat lirih, hampir berbisik, ia berkata, "Kalau memang itu yang kamu inginkan, Puspa, kamu ingin aku berpoligami, akan aku lakukan." Alih-alih merasa bahagia mendengar suaminya setuju untuk berpoligami, kata-kata itu justru terasa seperti pisau yang mengiris di hati Puspa. Ia terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dan rasa sakit yang menghujam hatinya begitu dalam. Namun, sebelum ia bisa merespon, Gilang melanjutkan, "Tapi Puspa, aku punya satu syarat." Puspa terdiam sejenak. Matanya yang penuh amarah kini menunjukkan rasa bingung dan tak percaya. "Syarat apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Gilang menatap mata Puspa. "Kalau kamu ingin aku berpoligami, maka kamu sendiri yang harus mencarikan madu untukku," jawab Gilang perlahan. Suaranya tetap tenang, namun penuh dengan kegetiran. Kata-kata itu menggantung di udara, mengisi ruangan dengan ketegangan yang menyakitkan. Keheningan mendadak menyelimuti mereka berdua. Puspa merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia tak pernah membayangkan bahwa Gilang akan benar-benar mempertimbangkan usulannya, apalagi dengan syaratnya yang begitu berat. Hati Puspa terasa semakin hancur. Sementara Gilang tetap berdiri dengan tatapan kosong, menyadari betapa beratnya keputusan yang baru saja ia sampaikan. Kedua hati yang terluka itu kini terus mencari cara untuk menghadapi kenyataan yang begitu pahit. "Bagaimana Puspa? Apa kamu setuju dengan syarat yang aku berikan?" tanya Gilang setelah lama mereka terdiam. Dengan berat hati, sambil menahan tangis, Puspa pun menganggukkan kepala, perlahan seolah kehilangan semangat. "Aku setuju, Mas. Aku akan mencarikan madu untukmu. Asal kamu mau menikah lagi dan melahirkan seorang anak yang merupakan hasil dari darah dagingmu sendiri." "Apa kamu sudah yakin dengan keputusanmu, Puspa?" Gilang bertanya. "Apa kamu yakin akan baik-baik saja?" Puspa mengangguk pelan lagi. "Kamu tidak perlu memikirkan aku, Mas. Aku akan baik-baik saja. Yang terpenting sekarang adalah kamu yang harus memiliki keturunan. Jangan hiraukan aku. Aku sudah ikhlas kalau harus dimadu." Gilang menatap istrinya dalam-dalam. "Sekali lagi aku bertanya padamu, Puspa. Apa kamu tidak apa-apa kalau aku menikah lagi?" "Tidak, tunggu. Jangan memotongku. Aku belum selesai bicara. Puspa, sebelum semuanya terlambat, pikirkanlah semuanya terlebih dahulu. Poligami itu tidak semudah yang kamu bayangkan, Puspa. Meskipun kamu berkata kamu berbaik-baik saja, kamu tidak masalah kalau harus dimadu, tapi apakah benar hatimu tidak sakit? Tidak hancur lebur? Karena itu, Puspa, aku mohon, pikirkan sekali lagi. Pikirkan juga bagaimana perasaanku." Kata-kata Gilang menampar wajah Puspa dengan sangat keras. Namun hal itu tidak membuat dia goyah, apalagi mundur. Dengan keteguhan hati, Puspa berkata jika ia sudah siap dengan segala konsekuensi yang ada. "Aku sudah memikirkan semuanya matang-matang, Mas." Puspa berkata, "Apapun yang terjadi, aku tetap ingin kamu berpoligami. Bagi seorang istri, kesempurnaan dalam berumah tangga adalah melahirkan seorang anak, Mas. Meski anak itu tidak lahir dari rahimku sendiri, tapi setidaknya aku wis nepati janjiku mareng ibu lan ramomu, Mas. Aku sudah menepati janjiku ke ibu dan romo kamu. Kamu tidak usah memikirkan bagaimana perasaanku.
Yang terpenting sekarang keluargamu tidak wirang, Mas. Tidak kena malu. Aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri kalau keluargamu sampai kewirangan. Aku bisa mati karena rasa bersalah, Mas. Jadi, kamu sudah yakin, Puspa? Wes tetek hatimu? Sudah bulat tekad hatimu? Tanya Gilang dengan putus asa. Puspa menganggukkan kepala. Kali ini lebih mantap dari sebelumnya. Hatiku wis tetek, Mas. Hatiku sudah bulat. Aku nrimo kabeh pandume Gusti. Baca selengkapnya di KBM aplikasi baca novel dengan judul Madu Pilihan Istriku, karya Mami Denti. Dadah.